Mendengar musik, makin lama engkau mempunyai pengertian yang mendalam seperti ini. Apakah naga yang disebut dalam perjanjian lama itu mengacu kepada binatang yang nyata pernah hidup di dunia ini, atau hanya kiasan lambang saja? Contoh pemakaian naga di perjanjian lama. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Engkaulah yang menemukan kepala Leviathan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni pada belantara. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Janganlah bersukaria, hai segenap Filistia, karena walaupun ada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak, dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Dan masih banyak lagi. Mazmur 148 ayat 7, Yesaya 27 6, 36, 51 9 dan 34. Apakah naga itu memang ada? Di dalam catatan Alkitab tidak pernah ada manusia yang pernah bertemu dengan naga. Tidak pernah ada naga yang pernah dilihat oleh manusia. Di dalam catatan Alkitab, pasal ketiga Kejadian, satu kali, yaitu ular berbicara menggoda Hawa. Dan itu nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa karena penipuan dari ular ini. Dan ular yang ditulis di dalam Kejadian pasal 3, di dalam buku daripada Wahyu dikatakan, ular yang kuno, naga yang besar itu adalah setan. Sehingga pada permulaan setan menggoda manusia tidak memakai bentuk setan, tidak memakai bentuk rohani yang menakutkan. Dia berada di dalam seekor ular. Dan Alkitab yang memberikan wahyu kepada penulis-penulis mengetahui itu adalah iblis. Saudara-saudara pentafsir di kitab tidak mungkin dengan rasio, tidak mungkin dengan mata, tidak mungkin dengan 5 indera yang kita miliki. Pentafsir Alkitab harus bersandarkan kepada roh yang mewahyukan para nabi di dalam perjanjian lama dan para rasul di dalam perjanjian baru, karena roh yang mengerti segala sesuatu. Maka pada waktu Yesus dicobai, tidak kelihatan ada siapa-siapa. Tapi pengwahyu mengatakan, setan membawa Yesus ke padang belantara. Roh Kudus memimpin dia ke padang belantara untuk bertemu dengan iblis. Dan di situ, iblis tidak nyata dengan bentuk yang kelihatan, tapi berbicara dengan dia. Alkitab adalah buku rohani yang diwahyukan kepada orang di dalam natural, di dalam bumi ini. Itu sebab kita harus mengerti siasat iblis melalui pengertian ketaatan kepada Roh Kudus untuk melihat segala sesuatu secara faktual. Tetapi secara fenomena, mata kita tidak melihat naga itu. Dan naga di dalam sejarah tidak pernah muncul di dalam keadaan bentuk material. Tapi naga itu di dalam rohania diberitahu oleh Tuhan kepada kita memang adalah setan yang menggoda manusia. Nah, saudara-saudara, itu sebab semua catatan tentang naga itu artinya adalah iblis bekerja. Tetapi naga pernah muncul di dalam sastra, muncul di dalam khayalan, muncul di dalam buku-buku yang khayalan daripada manusia. Naga di Tiongkok artinya lain sekali sama naga di Alkitab. Di Tiongkok naga berarti kemakmuran, karena istilah long, naga, sama singlong, prosperity, artinya istilahnya sama pembacanya. Jadi naga 9 naga ciulong itu dalam bahasa Tionghoa adalah selama-lamanya menjadi makmur. Maka raja Tiongkok paling suka naga. Baju raja semua ada naganya. Dan kalau dihitung dari depan, pinggir, dari tangan sampai belakang, satu jubah harus 9 naga. Karena 9 berarti selama-lamanya
Naga berarti makmur terus. Sama suri hidup itu di dalam bahasa Tionghoa wansui, 10.000 tahun umurmu. Tapi tidak ada raja yang 10.000 tahun. Kebanyakan 60 tahun, 50 tahun sudah mati. Mao Zedong cuma 86 tahun. Tidak ada yang 1000 tahun. Kaisar membuat istana di Beijing. Istana di Beijing kamarnya 9.999 kamar. Dan berani bikin 10.000 kamar. Karena istilah 10.000 itu istilah surga. Hanya ada di surga. Maka di dunia kaisar bikin istana kamarnya 9.999. Bahasa Tionghoa cucu. Ya lama-lama selama-lama-lamanya. Itu hanya menipu sendiri. Tidak ada yang hidup 10.000 tahun. Tidak ada yang hidup terus-menerus. Kaisar yang paling muda umur 30 lebih sudah meninggal. Lebih banyak kan umur 50, 40 lebih. Jarang yang umur 80 lebih. Kecuali berapa kaisar. Misalnya Kangxi Qianlong. Kangxi umur 9 mulai menjadi kaisar. Dan dia meninggal dunia setelah berada di atas takhta 62 tahun. Dan Qianlong berada di takhta 62 tahun. Tidak berani maju lagi. Meskipun masih hidup, dia undur kasih anaknya. Karena dia bilang, saya tidak mau melampaui engkong saya. Saya mau hormati ke orang tua. Biar dia 62 tahun, saya 60, saya turun. Setelah 60 tahun menjadi kaisar, dia turun. Anaknya naik ke atas kaisar. Dan 4 tahun kemudian, dia meninggal dunia. Ini membuktikan manusia semua tidak panjang. Dan orang Tionghoa melihat naga itu adalah satu binatang yang baik. Tapi naga Tionghoa sama naga Alkitab lain. Naga di dalam Alkitab ada naga yang jahat. Kalau naga ada yang baik, ada yang jahat. Sama seperti orang ada yang baik, ada yang jahat. Jangan kelihatan orang jahat adalah manusia. Maka semua manusia dibunuh. Karena orang jahat itu manusia, maka manusia semua orang jahat. Tidak ada hubungan naga dengan jahat. Kecuali naga di dalam Alkitab itu jahat adanya. Nah saudara-saudara, kalau ini adalah piring ada naga, berarti setan di dalam. Ini tafsiran yang sangat lucu. Karena setan tidak mau tinggal di dalam piring. Setan yang mau tarik piring menjadi rumahnya setan goblok. Setan suka tinggal di dalam tubuh orang. Tidak mau tinggal di dalam piring-piring, mangkok-mangkok, guci-guci. Kok bodoh sekali tinggal di situ. Setan terus diguci terus, tak bisa goyang. Kalau tidak diangkat, tak bisa goyang. Kalau dilempar, dia pecah. Setan begitu goblok. Setan tidak pernah bodoh. Tidak ada setan bodoh semua. 1, 2, 3. Hanya adalah orang bodoh. 1, 2, 3. Singapura 30 tahun yang lalu ada dolar 50. 50 dolar atasnya naga. Kalau piring ada naga dibuang. Kalau uang ada naga disimpan. Kenapa tidak dirobek? Ini ada naga, setan di naga. Uangnya habis dia rugi kan? Maka disimpan baik-baik. Kalau piring orang lain dibuang. Kalau uang ada naga disimpan sendiri. Itu tidak benar. Apalagi orang-orang mengabar Injil ke desa, ke pedalaman, ke Kalimantan. 40 tahun yang lalu. Mereka semua ada naga dibuang. Waktu melihat orang Dayak keluar mau dibaptiskan, semua ada naga badannya. Takto naga. Ada naga di badannya. Lalu dibunuh tidak? Dibaptiskan. Dibaptiskan. Sudah dibaptiskan, naganya hilang nak? Jawab. Masih ada di situ. Diapain? Tak tahu ya, garuk kepala. Ini dikupas kulitnya. Tak bisa. Diapain? Dicuci dengan rinso, dah hilang. Lalu diapain? Mau disetrika. Saudara-saudara, waktu orang menjadi orang Kristen yang ada naga di dalam tubuhnya karena takut, tidak ada satu berani membunuh mereka. Mereka manusia. Sehingga jangan mempersamakan naga yang di Alkitab yang adalah iblis dengan naga dari kebudayaan. Di dalam Inggris ada satu cerita namanya George and Dragon. Seorang perempuan yang di tengah-tengah jalan ditemukan oleh satu naga. Dan naga itu mempersulit perempuan ini. Maka ada seorang suci yang cinta Tuhan
pergi menolong dia. Nama saya Saint George. Dia pegang tombak, berkelahi dengan naga, membunuh naga itu. Akhirnya naganya mati. Perempuan diselamatkan, dibawa pergi tempat yang aman. Nah, ini cerita mengenai naga di Inggris. Tapi apakah itu benar atau legenda? Kita tidak tahu. Setahu saya semua kebudayaan manusia, tidak ada naga yang pernah diketemukan oleh manusia. Jawaban hari ini sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua kebenaran di dalam kitab suci yang menjadi pedoman, menjadi kompas untuk memimpin hidup kami, memuliakan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Jangan meninggalkan kami, jangan membuangkan kami. Berilah kekuatan kepada kami untuk mengikut Tuhan dan memuliakan nama-Mu di atas bumi ini. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.